Puji nama Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di siang hari ini, bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan kami juga bersyukur karena di siang hari ini Engkau memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, berikan kerendahan hati supaya kami bisa menerima apapun nasihat Tuhan bagi kami di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Melanjutkan apa yang sudah kita renungkan bersama sebelumnya dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau dua perenungan sebelumnya kita belajar dua nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma supaya mereka tetap bersukacita dalam pengharapan dan juga sabar dalam kesakan. Itu juga menjadi nasihat bagi kita semuanya ketika kita menghadapi pergumulan apapun itu, supaya kita tidak goyah, tidak goncang. Kita harus tetap bersukacita, bersabar, dan yang ketiga kita belajar kita tetap bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa, tentunya saudara sudah tahu maksud bertekun di dalam doa. Bertekun berarti tetap melakukan, tidak henti-hentinya, tetap berdoa. Tetap berdoa artinya apapun situasi, apapun yang kita rasakan, kita berdoa. Jadi tidak ditentukan oleh perasaan atau emosi kita. Ketika kita sedang senang kita berdoa, ketika kita sedang sedih kita tidak berdoa, atau sebaliknya, ketika kita sedang sedih kita mengingat Tuhan dan berdoa, tapi ketika senang lupa akan Tuhan. Ya, tetap berdoa, ya, bertekun dalam doa, berdoa terus-menerus, baik ketika kita sedang berkelimpahan, bahkan ketika kita sedang bergumul dan kekurangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tetap berdoa bukan menunjukkan bahwa kita nggak melakukan apa-apa dan hanya berdoa, bukan. Tapi ini bicara tentang pola bahwa kita berdoa dan selalu berdoa. Ya, jadi jangan dipahami tetap berdoa terus-menerus atau tetap berdoa, bertekun dalam doa berarti sepanjang hari kita berdoa tanpa melakukan pekerjaan ataupun aktivitas apapun. Bukan seperti itu tentu pemahamannya, tapi ada pola di mana kita menyiapkan hati kita dan menyediakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Berdoa juga harus kita pahami bahwa doa bukan hanya menjadi sarana kita untuk meminta kepada Tuhan. Ya, berdoa kan kita berdialog, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita memahami dan hanya meyakini dan mengetahui bahwa doa berarti sarana untuk kita berbicara dan meminta kepada Tuhan, sehingga ketika kita berdoa selalu kita menyiapkan daftar permintaan kita kepada Tuhan. Tapi kita lupa dalam doa, dalam komunikasi kita dengan Tuhan juga seharusnya kita belajar untuk memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya berdoa itu juga merupakan bukan hanya sarana untuk meminta kepada Tuhan, tetapi menjadi salah satu sarana untuk kita memusatkan perhatian kita bukan kepada keinginan kita, tetapi pada kehendak dan rencana Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita harus memahami juga bahwa doa itu bukan hanya kesempatan untuk meminta, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kita supaya kita tidak terus-menerus memusatkan perhatian kita kepada keinginan kita. Selama ini kan mungkin kita sering ketika berdoa selalu di pikiran kita apa yang akan kita inginkan. Karena kita berdoa, kita berharap di surga terjadi seperti yang menjadi keinginan kita. Padahal kalau kita mengingat lagi doa Bapa kami kan justru jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya di bumi yang menyesuaikan dengan kehendak surga, bukan surga yang mengikuti kehendak yang di bumi. Jadi berdoa betul menjadi sarana kita untuk meminta, tetapi juga menjadi sarana bagi kita untuk memusatkan perhatian kita bukan kepada keinginan kita semata, tapi juga pada kehendak dan keinginan Tuhan.
Ketika kita memahami doa dari dua sisi seperti itu, kita akan bisa tetap berdoa. Kadang-kadang orang berhenti berdoa karena merasa apa yang diminta, apa yang diinginkan ternyata tidak dijawab menurut mereka, tidak didengarkan oleh Tuhan. Seolah-olah permintaannya berhenti dan tertahan, tidak sampai kepada Tuhan. Padahal ketika kita memahami bahwa doa bukan sekedar memusatkan pada keinginan kita, bukan sekedar menjadi sarana untuk kita meminta dan menyampaikan semua kehendak kita pada Tuhan, tapi juga belajar untuk memusatkan perhatian kita pada kehendak Tuhan, kita akan tetap bisa berdoa sekalipun Tuhan memberikan jawaban doa itu tidak sama dengan keinginan kita. Ya, seringkali Tuhan menjawab doa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab dan Tuhan tidak mendengar. Saudara harus punya keyakinan Tuhan selalu mendengar doa kita dan Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi jawaban Tuhan tidak selalu sama dengan kehendak dan keinginan kita. Ketika kita memahami bahwa doa menjadi salah satu sarana untuk memahami kehendak Tuhan, bukan memusatkan perhatian pada keinginan kita, kita akan tetap bisa bertahan dan tetap berdoa sekalipun jawaban yang Tuhan berikan tidak sama dengan keinginan kita. Kita tetap bisa berdoa dan selalu berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kita mengetahui dan semakin bisa kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita minta A, Tuhan kasih B, kita semakin tahu, oh ternyata rencana Tuhan adalah B buat kita. Ketika kita minta B, Tuhan kasih C, oh ternyata keinginan Tuhan bagi kita adalah C, bukan B. Jadi semakin banyak berdoa, bukan hanya semakin banyak kesempatan untuk kita menyampaikan keinginan kita pada Tuhan, tetapi semakin banyak kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan bagi kita. Makanya bertekunlah di dalam doa. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, kita harus tetap berdoa. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan berlimpah, kekurangan, dalam keadaan apapun, pergumulan apapun, persoalan apapun, kita harus bertekun di dalam doa. Itu nasihat firman Tuhan di siang hari ini. Nasihat yang ketiga dari Roma pasal 12 ayat 12, supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat di siang hari ini. Berikan kekuatan kepada kami untuk terus bertekun di dalam doa-doa kami. Bahkan sekalipun doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan mendapatkan jawaban tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kami, tapi kami mau belajar bahwa dengan doa kami semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kami percaya apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk siang hari ini, dan Tuhan terus tolong supaya kami tetap bertekun di dalam doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.